Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi dan perubahannya. Nah, apakah kalian tahu materi itu apa? Coba dilihat di sekitar kalian ada apa saja. Materi ini sebenarnya ada di sekitar kalian. Saya contohkan di sini adalah udara yang saya hirup. Saya menghirup udara berupa oksigen, kemudian saya mengeluarkannya berupa gas karbon dioksida. Nah, gas oksigen dan gas karbon dioksida itu adalah contoh dari materi. Kemudian di slide PowerPoint ini ada juga contoh materi. Yang pertama adalah air. Kemudian yang kedua adalah balon yang berisi udara. Yang ketiga adalah paku. Nah, air ini berwujud cair, kemudian balon yang berisi udara ini berwujud gas, dan yang terakhir paku berwujud padat. Nah, dari contoh-contoh yang saya sebutkan tadi dan dari contoh-contoh yang ada di slide PowerPoint ini bisa disimpulkan bahwa materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Jadi semua yang menempati ruang dan mempunyai massa itu adalah materi. Nah, apakah udara itu juga termasuk materi? Udara termasuk materi. Udara juga mempunyai massa. Bisa dihitung, bisa ditimbang. Bagaimana caranya? Coba kalian pikir. Setelah kalian pikir, kalian tulis di buku. Kenapa udara itu dikatakan materi? Nah, bagaimana cara menimbang udara? Karena udara tidak bisa dilihat. Kalian buat PR ya, ditulis di buku tulis kalian, kemudian nanti dikirim melalui WA saya. Nah, pertemuan selanjutnya akan kita bahas mengapa udara tersebut termasuk materi dan bagaimana cara menimbangnya. Oke, sekarang kita lanjutkan subbab selanjutnya, yaitu mengenai wujud materi atau wujud zat. Wujud zat di sini dibagi menjadi 3, ada padat, cair, dan gas. Nah, untuk wujud zat yang berupa padatan, ini istilahnya solid dalam kimia, disimbolkan dengan huruf S kecil. Kemudian untuk wujud zat yang berupa cair dibagi lagi menjadi 2, ada liquid, ada juga aquos. Nah, liquid ini disimbolkan dengan huruf L kecil, kemudian aquos disimbolkan dengan huruf AQ. Bedanya apa liquid dan aquos? Nah, untuk liquid ini contohnya pada pelarut murni. Pelarut murni itu bisa air mineral atau aquades, itu simbolnya L nanti. Kemudian aquos ini adalah materi yang berwujud cair seperti air gula. Air gula, air garam, cuka. Ini nanti simbolnya aki atau wujudnya aquos. Jadi itu bedanya antara liquid sama aquos. Kemudian wujud zat yang berupa gas itu dinamakan gaseus. Simbolnya G kecil. Nah, paham ya untuk wujud materi? Selanjutnya, wujud zat tersebut akan mengalami suatu perubahan.
Nah, perubahannya digambarkan dalam bagan ini. Maksudnya gimana? Nah, saya contohkan 2 saja perubahan wujud zat. Kemudian untuk perubahan yang lain bisa kalian buat tugas ya, seperti tadi. Ini saya contohkan perubahan materi yang semula berwujud gas berubah menjadi padat, itu dinamakan mengkristal. Sebaliknya, materi yang berwujud padat kemudian berubah menjadi gas, itu dinamakan menyublim. Nah, begitu cara membaca bagan ini. Untuk perubahan wujud zat selanjutnya jangan lupa dikerjakan. Ada perubahan wujud dari padat menjadi cair, kemudian dari cair menjadi padat. Ada juga perubahan wujud dari gas menjadi cair dan cair menjadi gas. Itu bisa kalian jelaskan. Kemudian perubahan materi. Perubahan materi ini dibagi menjadi 2, ada perubahan kimia dan perubahan fisika. Untuk perubahan kimia, ciri-cirinya yang pertama, ada perubahan struktur, ada perubahan suhu, timbul gas, timbul bau, kemudian yang terakhir timbul endapan. Nah, untuk perubahan fisika ini hanya terjadi perubahan wujud saja atau fisiknya yang berubah. Nah, seperti apa contohnya peristiwa perubahan kimia dan peristiwa perubahan fisika dalam kehidupan sehari-hari? Coba dilihat contoh ini. Nah, ini ada 5 contoh. Contoh yang pertama, paku berkarat. Paku berkarat ini adalah termasuk perubahan kimia. Kemudian contoh yang kedua adalah kayu terbakar. Kayu terbakar termasuk perubahan kimia. Yang ketiga adalah es mencair, termasuk perubahan fisika. Kemudian singkong menjadi tape. Singkong menjadi tape, apa istilahnya? Fermentasi tape. Nah, ini termasuk perubahan kimia. Kemudian yang terakhir ada rel kereta api memuai, termasuk perubahan fisika. Saya contohkan 2 saja ya. 1 perubahan kimia dan 1 perubahan fisika. Mengapa paku berkarat ini termasuk perubahan kimia? Nah, coba kalian lihat paku ketika sebelum berkarat itu berwarna apa? Paku sebelum berkarat itu warnanya perak atau bisa juga abu-abu. Kemudian ketika berkarat dia berubah warna menjadi kuning keemasan atau bisa juga kuning kecoklatan. Nah, ketika peristiwa tersebut ditandai dengan salah satu perubahan kimia saja, di sini perubahan warna, ciri-cirinya, maka peristiwa tersebut sudah termasuk perubahan kimia. Kemudian yang kedua, ada perubahan fisika. Perubahan fisika ini hanya wujudnya saja yang berubah atau fisiknya saja. Ini yang awalnya rel kereta apinya itu lurus, kemudian ketika terkena panas matahari tentunya atau panas dari gesekan antara rel dan roda kereta api, maka rel tersebut akan memuai. Nah, perubahan fisik ini yang disebut perubahan fisika. Untuk contoh lainnya, ini ada kayu terbakar,
kemudian es mencair, dan perubahan singkong menjadi tape. Coba kalian sebutkan alasannya kenapa kayu terbakar termasuk perubahan kimia, es mencair kenapa termasuk perubahan fisika, kemudian singkong menjadi tape kenapa termasuk perubahan kimia. Bisa ya? Oke, sekian dulu penjelasan dari saya mengenai materi dan perubahannya. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.